Pola pikir masyarakat Bali masih konservatif. Mereka cenderung mempertahankan warisan leluhur tanpa melakukan pengembangan sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut pemerhati budaya dan sosial Iwayan Putra Adi Subawa, masyarakat seharusnya dapat menerapkan pemikiran progresif tanpa melupakan peninggalan leluhur yang adiluhung. Beralih ke pemikiran progresif bukan berarti warisan leluhur ketinggalan zaman, melainkan perlu dipadu-padankan dengan sains atau ilmu pengetahuan. Jika dikaitkan dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini, masyarakat Bali telah melakukan metode tradisional dan metode modern melalui medis dalam penanganan dan pencegahan penyebaran virus ini. Meski telah melakukan kedua metode itu, tetapi pandemi tak kunjung berakhir. Putra Adi Subawa yang juga seorang akademisi ini menilai bahwa ada nilai-nilai gotong royong yang mulai mengikis. Masyarakat lebih percaya pada berita bohong dengan percaya terhadap orang-orang yang tidak kompeten di bidangnya. Ia juga melihat kecenderungan kelompok yang melindungi orang-orang yang memiliki pemikiran yang sama. Problemnya adalah sekarang jika dikaitkan semua asumsi saya tadi dengan kondisi pandemi sekarang adalah metode tradisional sudah dilakukan, metode medis sudah dilakukan berupa prokes, vaksinasi sudah. Kenapa masih berlangsung? Apa yang hilang dari proses kita menghadapi pandemi seperti ini? Gotong royong. Hilang itu dalam kehidupan kita. Kita hanya memikirkan keselamatan kita sendiri. Kita lebih percaya pada berita bohong. Kita lebih percaya pada orang-orang yang tidak kompeten berbicara. Kita hanya melindungi kelompok kita yang kita anggap sepemikiran. Yang tidak sesuai dengan pemikiran kita, kita hujat. Kita buat itu menjadi masalah besar. Gotong royong itu kan bukan seperti itu. Berbeda atau tidak pendapat, sama atau tidak pemikiran kita bantu karena dalam kondisi yang sama-sama susah. Gotong royong itu yang hilang dari kita. Kita bisa lihat Cina, walaupun disebut negara komunis, mereka tertib. Mereka saling bantu. Italia dulu pernah ada berita satu tetangga dengan tetangga lainnya saling menghibur dengan satu ada yang bernyanyi, satu ada yang memainkan musik saksofon di apartemennya masing-masing. Mereka saling peduli satu sama lain. Mereka saling membantu sekaligus disiplin. Nah, akhirnya apa? Selesai kan? Cepat selesai seperti itu. Kita di sini sudah banyak kita dibanjiri berita yang tidak tentu, tidak jelas. Kita cepat sekali memakan berita tersebut. Nah, tanpa perlu mau mengkaji, tanpa mau mengolah data tersebut, kita sudah menelannya mentah-mentah. Kemudian bukan keluar menjadi solusi, jadinya adalah pertikaian satu sama lain. Jika dilihat ke ranah ritual, Putra Adi Subawa mengungkapkan masyarakat memiliki pedoman teks sesuai dengan keyakinan masing-masing, tetapi melihat objek yang sama. Padahal di masing-masing teks tersebut tidak ada yang membahas secara spesifik objek tersebut. Nah, kita sebagai jiwa yang sudah lahir lagi di dunia yang berbeda, apa tidak selayaknya kita untuk memikirkan ulang cara kita menghormati leluhur? Apakah kita dengan ego kita yang berbicara sudah benar-benar final? Yang dulu-dulu itu, jika sudah berpikiran final, berarti sudah berhenti belajar. Apapun yang sudah dianggap final, tidak bisa diutak-atik lagi. Jika masih ada kesempatan belajar,
masih berarti itu belum sepenuhnya final. Masih bisa dikembangkan secara metode, bukan secara esensi. Metodenya yang bisa dirubah. Penemuan telepon, prinsip penemuan telepon itu selalu sama untuk berkomunikasi jarak jauh, tapi teleponnya berbeda. Tidak lagi menggunakan kabel seperti sekarang, sudah semua wireless. Tapi prinsip penemuan telepon itu tetap sama, menyambungkan komunikasi jarak jauh. Apabila dulu orang berpikiran konservatif, telepon itu harus seperti ini semenjak ditemukan pertama kali, maka tidak ada peradaban yang tumbuh. Seperti itu menurut saya.